Warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjut di video yang kedua ini materi pembelajaran pertemuan keempat terkait tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya di video pertama sampai dengan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup akan saya lanjutkan, kemudian sekarang di video kedua tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan hidup. Bagaimana sih tujuannya, apa saja sih tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri? Banyak sekali. Di sini teman-teman dapat baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran, untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mencapai keseimbangan lingkungan hidup, untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan akan datang, untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. 10 dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini diadopsi di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Seperti itu ya. Silakan dibaca, kemudian dipahami terkait tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini. Kemudian yang akan saya bahas lebih lanjut terkait tentang paradigma. Bagaimana pandangan dasar yang dianut dan diikuti pada kurun waktu tertentu diakui kebenarannya serta berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dan kehidupan. Seperti apa begitu perkembangan dari pandangan yang dianut atau diikuti dalam kurun waktu selama ini? Oke, paradigma pengelolaan lingkungan hidup di sini kita sebutkan ada 3 terkait tentang antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Antroposentrisme di sini diartikan bahwa manusia pusat alam semesta. Manusia pusat alam semesta di sini kita kaitkan dengan krisis dari kerusakan lingkungan hidup yang terus-menerus terjadi selama ini, yang mana salah satunya faktor penyebabnya itu adalah kesalahan dari cara pandang atau paradigma yang mengakui bahwa manusia itu adalah pusat alam semesta, yang mana mengacu pada etika antroposentrisme. Antroposentrisme di sini akibat cara pandang yang seperti ini, yang bagaimana menyebutkan bahwa manusia pusat alam semesta telah menuntun manusia untuk berperilaku, yang mana berperilaku di sini itu berperilaku negatif jelas, atau tentunya ya bagaimana manusia itu berperilaku tertentu yang menimbulkan efek yang tidak baik bagi lingkungannya sendiri, baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam lingkungannya. Nah, paradigma antroposentrisme ini memandang bahwa manusia itu sebagai pusat dari alam semesta, yang hanya manusia yang mempunyai nilai, kemudian hanya manusia yang mempunyai grade seperti itu, yang kemudian sementara alam dan lingkungan segala sesuatunya yang ada, segala isinya yang sekedar itu hanya sebagai alat pemuas atau untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia sendiri. Jadi di sini manusia merasa penting, sedangkan alam itu ya hanya sebagai alat untuk melengkapi saja, yang tidak perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Yang kemudian inilah yang paradigma inilah yang kemudian menyebabkan alam ketika itu terjadi adanya suatu kerusakan ataupun adanya suatu dampak yang sangat buruk begitu. Nah, kemudian paradigma yang kedua yaitu biosentrisme. Biosentrisme di sini artinya semua makhluk hidup itu berharga, baik manusia dan alam lingkungannya atau makhluk hidup yang lainnya. Paradigma biosentrisme ini berpendapat atau mengeluarkan suatu argumen bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai. Jadi tidak membenarkan paradigma antroposentrisme, bahwa tadi kan antroposentrisme manusia mempunyai nilai derajat paling tinggi dan alam lingkungannya itu hanya sekedar sebagai pelengkap. Tapi kalau biosentrisme ini tidak begitu adanya, bahwa menghendaki atau memberikan pendapat tentang manusia itu mempunyai nilai, akan tetapi alam pun juga mempunyai nilai. Nah, nilai itu ya ada terdalam dirinya sendiri dan yang terlepas dari kepentingan manusia seperti itu. Nah, di sini
setiap kehidupan dan makhluk hidup itu mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Sehingga semua makhluk hidup pantas untuk mendapatkan pertimbangan dan kepedulian, baik kepedulian moral dan kepedulian yang ada terkait tentang lingkungan hidup. Nah, alam juga perlu diberlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Jadi alam di sini ketika paradigma di dalam paradigma biosentrisme ini, alam itu sudah penting bagi kehidupan manusia. Nah, paradigma ini mendasarkan pada moralitas dari keseluruhan kehidupan, baik pada manusia maupun pada lingkungan lainnya, seperti itu ya. Kemudian prinsip yang ketiga atau paradigma yang ketiga, ekosentrisme, ini manusia dan lingkungan satu kesatuan. Nah, di sini maksudnya di dalam paradigma ekosentrisme ini, mungkin kita kaji juga sebelumnya di paradigma biosentrisme tersebut. Paradigma ekosentrisme ini merupakan paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan oleh antroposentrisme. Jelas, karena di sini yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Nah, ekosentrisme kan seringkali disebut sebagai kelanjutan dari biosentrisme, karena keduanya memiliki kesamaan cara pandang. Tapi di dalam paradigma ekosentrisme ini menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis ada ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya, itu saling keterkaitan satu sama lain. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas yang berkaitan dengan ekologis makhluk hidup yang lainnya, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu pandangan yang bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi suatu etika baru yang tidak hanya berpusat pada manusia, seperti itu ya, tidak hanya berpusat pada manusia tetapi juga berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya juga untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Nah, pandangan ini mengajak semua orang agar bisa untuk bagaimana caranya melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar, begitu. Kemudian paradigma pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini paradigma yang salah terkaitan dengan tiga pola paradigma tersebut, yang mana di dalam paradigma ini eksploitasi dianggap yang bebas. Ini yang salah. Kemudian pembangunan tanpa perhitungan risiko kerusakan lingkungan hidup, pembangunan tanpa memperhatikan keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Alam dianggap alat pemenuh kebutuhan, tidak bertumbuh pemahaman integratif aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini jelas paradigma yang salah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan patut untuk dihindari bagi setiap masyarakat. Kemudian paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang baru sekarang ini dikembangkan. Yang pertama itu menggunakan prinsip sumber daya alam yang tidak terbatas. Kemudian komponen lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan atau saling mempengaruhi. Hasil pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan pada alam. Dan single point accountability, artinya bahwa melakukan perbuatan terhadap lingkungan hidup, makanya mereka lah yang bertanggung jawab secara langsung. Ketika melakukan suatu perbuatan yang terkait tentang lingkungan hidup, maka mereka lah yang bertanggung jawab secara langsung, atau single point accountability. Prinsip inilah yang kemudian prinsip yang menjadikan paradigma baru ini dapat dipakai kemudian untuk bagaimana caranya melakukan pengelolaan lingkungan hidup, seperti itu. Jadi ada 4 prinsip yang seharusnya diperhatikan bagaimana agar tidak menimbulkan dampak atau permasalahan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup itu sendiri adalah suatu kewajiban bagi setiap masyarakat, setiap warga negara untuk dapat bisa melestarikan dan menjaga keutuhannya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini saya sampaikan instrumen pengelolaan lingkungan hidup di dalam pasal 4 junto pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, instrumen yuridis dalam pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, instrumen yuridis pencegahan dan penegakan preventif dan represif, instrumen upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas manusia. Bagaimana instrumen pengelolaan lingkungan hidup ini dapat untuk nanti ke depannya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, instrumen yuridis dalam pelindungan pengelolaan lingkungan hidup,
instrumen yuridis pencegahan dan penegakan, preventif dan represif. Preventif untuk melakukan upaya pencegahan, represif untuk melakukan upaya tindak lanjut dari akibat hukum ketika ada dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Represif di sini bisa dilakukan secara upaya penegakan hukum secara administratif dan upaya penegakan hukum secara pidana. Dan instrumen upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas manusia. Nah, seperti apa bentuk-bentuk instrumen pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri? Nah, yang pertama ini kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Kemudian yang kedua tata ruang. Yang ketiga baku mutu lingkungan hidup. Yang keempat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang keenam UKL UPL, unit kegiatan lingkungan, unit pengelolaan lingkungan. Kemudian yang keenam perizinan. Yang kedelapan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Yang kesembilan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Yang ke-10 anggaran berbasis lingkungan hidup. Yang ke-11 analisis lingkungan hidup. Yang ke-12 audit lingkungan hidup. Dan yang ke-13 instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu. Oke, ke-13 instrumen ini silahkan teman-teman saya minta bantuannya untuk mencari tahu bagaimana bentuk dari instrumen pencegahan dan perlindungan dari ke-13 macam instrumen pencegahan ini. Jelaskan secara detail bagaimana sih kajian lingkungan hidup tersebut untuk melakukan upaya pencegahan dan perlindungan hidup, baik definisi maupun definisi maupun fungsi dari instrumen pencegahan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sendiri. Saya mohon dibantu untuk memberikan keterangan di 13 instrumen pengelolaan lingkungan hidup ini ya, untuk menjadi tugas masing-masing dari mahasiswa semuanya. Oke, demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat disimak dengan baik, semoga dapat dipahami dengan baik. Kemudian untuk tugasnya silakan dikerjakan dan kita akan langsung ke forum e-learning ketika ada teman-teman ingin menanyakan terkait tentang materi yang saya sampaikan ini dan kita diskusikan bersama. Begitu. Terima kasih video pembelajaran dari mata kuliah Hukum Lingkungan di pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.